Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang CPNS tahun 2023. Masih semangat kan untuk belajar materi-materi SKD-nya? Semoga teman-teman yang sudah klik video ini lulus tes CPNS tahun ini dan hari ini sedang dalam keadaan prima, sehat, fit untuk menyerap seluruh ilmu yang ada di video ini. Dan halo semuanya, perkenalkan saya Dwi ya, yang akan berbagi materi TIU di channel YouTube Mas Ibnu Ismantoro. Jadi teman-teman jangan kaget kalau di video selanjutnya suara yang akan mengisi materi TIU adalah suara perempuan ya. Oke, di video singkat kali ini yang mungkin nggak akan sampai 20 menit, saya hanya akan menjelaskan ya atau bercerita sedikit seputar materi TIU. Apa saja yang akan dibahas di video-video selanjutnya dan contoh soalnya itu seperti apa. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa ada 3 jenis materi ya. Yang pertama ada TKP, kedua TIU, dan TWK. Kita lihat di TIU sendiri ya, tes intelijensia umum. Dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, serta kemampuan figural ya. Jadi yang pertama verbal ya, kedua numerik yang berhubungan dengan angka-angka, kemampuan figural yang berhubungan dengan gambar-gambar. Jadi sebenarnya apa sih ya, apa saja materi yang masuk di kemampuan verbal, apa saja yang masuk di kemampuan numerik, dan apa saja materi yang masuk di kemampuan figural, nanti kita akan bahas, oke? Lanjut, jadi ada cukup banyak ya sebetulnya materi TIU ini, ya. Ada beberapa. Yang pertama ada analogi, kemudian sinonim, antonim, pengelompokan kata, kemudian ada deret angka, bahkan juga ada deret huruf ya. Lalu ada hitung cepat ya, soal cerita, penalaran logis, penalaran analitis, dan penalaran spasial. Cukup banyak, tapi teman-teman jangan khawatir ya. Materi TIU ini kita akan bahas satu-satu di video selanjutnya, supaya 35 soal TIU ini bisa teman-teman kerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, kita masuk ke satu-satu ya. Analogi ya, tes mencari persamaan hubungan antara dua kelompok kata. Tips dan triknya tentu yang pertama, mencari hubungan spesifik dari dua atau lebih kata yang diberikan. Jadi nanti tergantung soalnya ya, kita lihat soalnya seperti apa, lalu perhatikan dengan teliti atau seksama dan jangan sampai terbalik karena biasanya kan soal yang dibuat itu tujuannya untuk mengecoh ya. Kemudian yang ketiga, setelah itu samakan dengan pilihan jawaban ya. Contoh soalnya seperti apa sih analogi? Contohnya seperti ini ya, kakak tua elang. Oke, kita lihat jawabannya. Ini semua sepertinya sama ya, hewan semuanya. Kakak tua hewan, elang hewan, kemudian buaya, nyamuk, cupang, patin, kalau kita lihat semuanya ini sama-sama hewan. Tapi kita harus lebih jeli atau lebih spesifik. Lebih spesifik lagi, analoginya apa? Oke, kita bahas ya. Ini sama-sama binatang memang, tapi lebih spesifiknya lagi, ini sama-sama burung. Jadi kita harus cari tahu mana yang sama-sama spesifik. Yang pertama buaya dan nyamuk. Ini nggak spesifik sama sekali ya. Buaya itu termasuk reptil, nyamuk termasuk apa? Serangga ya mungkin. Kemudian cupang dan patin. Wah, ini kita bisa langsung ketemu ya. Cupang dan patin ini sama-sama ikan. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah yang B. Kalau kita lihat sekilas yang lain, elang harimau, nggak ada hubungannya. Ular dan ayam apalagi, singa dan pari, hidup di darat dan di laut, ini nggak ada hubungannya. Jadi yang benar adalah yang sama-sama ikan, yaitu cupang dan patin. Selanjutnya ada sinonim dan antonim. Ini kita gabung saja, sinonim dan antonim. Ini masih kemampuan verbal ya. Persamaan kata sinonim dan kata yang berlawanan itu antonim. Ya, ini bertujuan untuk melihat wawasan seseorang dalam pembendaraan kosakata yang dimilikinya. Wawasan seseorang juga dapat diukur dengan tes ini. Tips dan triknya, amati kata, jangan memilih kata yang memiliki bunyi mirip atau sinonim. Sorry. Jadi ketika teman-teman diminta untuk mencari sinonimnya, biasanya nih, nggak 100% ya, biasanya nih kata yang punya
mirip-mirip ya, yang hampir sama bunyinya, itu biasanya bukan sinonimnya, tapi antonimnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya, contoh soal sinonim dan antonim. Simpati, ini sebenarnya sama dengan apa sih? Lalu khas, itu antonimnya apa? Nah, sebenarnya teman-teman, salah satu tips dan trik yang bisa saya berikan ya, sinonim dan antonim itu lebih ke latihan soal. Sebenarnya materi TEU itu kuncinya adalah latihan soal sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kita bahas satu-satu. Simpati. Yang pertama, ini kan kita harus cari sinonimnya ya. Simpati ini kalau kita lihat, bunyinya tuh hampir sama nih. Ada pati-patinya dengan antipati. Jadi kemungkinan nomor A ini tidak ya. Tidak. Kemudian simpati ini positif ya. Kata-kata yang positif ya. Yang artinya kita harus cari persamaannya kata yang positif juga, bukan yang negatif. Ini antipati. Anti itu kan berarti merujuk ke sesuatu yang negatif. Lalu menahan juga sama. Selanjutnya ada setuju. Wah, setuju nih. Termasuk salah satu kata positif. Dan D dan E, kalau kita lihat, ini sama-sama kata negatif. Jadi harusnya kita sudah kick A, B, dan E. Jadi kita pilih yang C, gitu. Lalu khas. Khas, ya. Lawan katanya apa, gitu. Khas itu lebih ke, kalau misalnya kita cari ya, arti kata khas itu lebih ke spesifik, gitu ya. Yang A, khusus, khas itu sama dengan spesifik. Jadi sama dengan khusus. Jadi harusnya A ini nggak mungkin ya. Lalu B, inklusif. Kemudian C ada eksklusif. Inklusif dan eksklusif ini lebih ke antonimnya ya. Jadi kita nggak mungkin pilih inklusif dan eksklusif. Lalu D, umum. Tadi saya bilang bahwa khas itu termasuk artinya itu spesifik. Jadi kemungkinan besar itu D adalah pilihannya. Dan E, istimewa. Istimewa jelas spesifik ya, khas begitu. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang khas itu adalah umum dan simpati adalah tadi setuju, ya. Selanjutnya adalah pengelompokan kata, teman-teman. Tes pengelompokan kata merupakan tes mengelompokkan kata-kata yang saling berhubungan satu sama lain, ya. Untuk tips dan triknya, carilah hubungan kata pada setiap jawaban yang ada dan jika menemukan kata yang tidak memahami, segera beralih ke jawaban lain. Karena kan teman-teman ya, teman-teman harus sadar betul bahwa setiap soal yang teman-teman kerjakan itu punya waktu, ya. Jadi karena soalnya banyak, totalnya 110 soal, jadi silahkan luangkan waktunya semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa di nomor itu, silahkan ganti nomor yang lain. Contoh soal pengelompokan kata, ya kita lihat. Yang pertama nih, yang mana nih yang beda gitu ya. Toyota, Mercedes, Suzuki, Honda, dan Xenia. Oke, ya. Dan yang kedua ada Lapeso Cup, Kaptes, Tablungkius, kemudian Olive, dan Lastuf. Wah, ini apa ini yang kedua ya? Kita lihat. Kalau kita lihat teman-teman, yang pertama ini termasuk nama-nama produsen mobil ya. Kecuali apa? Kecuali Xenia ya. Jadi yang paling benar jawabannya adalah E, karena dia tidak termasuk dalam salah satu produsen mobil. Lalu untuk yang soal kedua, ini kalau teman-teman lihat, ini lebih ke diacak ya hurufnya ya. Tapi Lapeso Cup ini kalau kita jadiin satu ya, kata-kata yang bagus itu adalah sepak bola. Lalu di sini ada basket, ada bulu tangkis, kemudian ada voli dan futsal. Jadi yang bukan termasuk permainan bola besar adalah bulu tangkis. Jadi C ini bukan termasuk salah satu dari kelompok kata, ya. Oke, selanjutnya ada deret angka. Ini biasa, sangat biasa sekali keluar ya di soal-soal TIU. Setiap tahun saya yakin ada. Jika barisan yang suku berurutannya memiliki selisih sama, itu disebut dengan aritmatika. Dan jika barisan yang suku berurutannya memiliki kelipatan sama, itu disebut dengan geometri. Ya, untuk tips dan triknya, ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan selain 3 tips yang ditujukan itu adalah apa? Latihan soal ya.
Karena saya yakin dengan latihan soal sebanyak-banyaknya, teman-teman pasti terbiasa melihat deret angka ini, oke, deretnya sebenarnya seperti apa, polanya bagaimana, itu pasti terbiasa sekali. Oke, tapi tetap saya bacakan ya tips dan triknya. Carilah pola barisan pada soal, kemudian segera temukan jawabannya, setelah itu samakan dengan pilihan jawaban. Jadi maksudnya setelah teman-teman punya nih ya pola di soalnya, teman-teman bisa langsung menemukan jawabannya dengan menyamakan pola itu di pilihan jawaban. Oke? Contoh soal deret angka, ini simple sekali. Ada 7, 8, 21, 24, 6, 3, 7, 2. Ini jawabannya. Oke. Deretnya kalau kita lihat ya, 7, 2, 1, 6, 3. Kelipatan 3 nih, 8, 2, 4, 7, 2. Kelipatan 3 ya. Jadi selanjutnya adalah 7 ke 21 ke 6, 3 dan ke sini. Berarti 6, 3 dikali 3. Berarti jawabannya adalah yang E, 189. Ya, kalau teman-teman biasa mengerjakan soal, saya yakin soal deret angka yang cukup sederhana ini bisa dengan mudah teman-teman kerjakan. Oke, lalu ada deret huruf ya. Angka ada, huruf pun juga ada. Tes yang berisi barisan huruf yang mempunyai pola tertentu seperti layaknya dengan deret angka. Sebetulnya ya, ini polanya cukup sama dengan deret angka, cuman bedanya ini huruf gitu aja. Tips dan triknya kalau dari saya yang pertama adalah ubah pola huruf dengan angka. Jadi misalnya kalau di situ ada huruf A, langsung tulis angka nomor 1 di bawah huruf A gitu. Kalau ada huruf F, silahkan tulis nomor 6 di bawah huruf F. Kemudian nomor 2, temukan pola yang sesuai dengan angka yang sudah dibuat. Ya, ini sama pengerjaannya kayak deret angka, bedanya di tips yang pertama. Ubah pola huruf dengan angka. Begitu. Contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. GHIMN JKLMN. Oke, teman-teman. Ya, ini pilihannya. Oke, kita lihat bahasannya seperti apa. Nah, huruf M dan N hanya digunakan sebagai pembatas saja, sedangkan huruf yang lain sesuai dengan urutan abjad ya. GHI, oke, MN hanya pembatas saja. Jadi hiraukan saja ya, atau abaikan maksud saya. MN, oke, GHI, kita lihat ya, JKL, berarti di sini adalah M dan N ya, jawabannya adalah D ya. Oke, selanjutnya seperti kalau misalnya kita mau sesuai dengan tips dan trik yang saya jelaskan tadi ya, GHI ini adalah angka berapa sih gitu ya. Berarti angka 7, 8, 9, ya kan? Kemudian MN ditulis di sini angkanya nomor berapa, lalu JKL ini nomor berapa, nanti akan langsung ketemu nih. Ini harusnya nomor berapa gitu. Terus kita lihat huruf ke berapa atau kesekian adalah apa gitu ya. Selanjutnya ada hitung cepat. Ya, ini hitung cepat juga termasuk salah satu materi yang cukup sering keluar di materi TIU. Dan karena apa? Karena cakupannya cukup banyak. Ada bilangan dan pecahan, kemudian ada rata-rata, lalu ada persentase, ada perbandingan, kemudian ada proporsi, jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi cakupannya cukup banyak sekali ya, hitung cepat ini. Dan rata-rata memang kalau saya amati gitu ya, kebanyakan memang hitung cepat kalau di materi TIU. Ya nggak sih? Oke. Contoh soalnya sebetulnya banyak ya, tapi ini saya ambil untuk bagian persentasenya aja. Hitung cepat, berapa persen 25 dari 200? Kalau teman-teman sering mengerjakan ya, soal seperti ini apalagi 25 dari 200, saya yakin teman-teman langsung bisa ya. Makanya kuncinya dari materi TIU itu adalah latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Saya kembali ulangi-ulangi karena memang kunci dari bisa atau mengerjakan cepat dan tepat materi TIU adalah mengerjakan soal secara terus-menerus ya, berulang-ulang. Dengan begitu kita bisa tahu polanya itu seperti apa, deretnya seperti apa, hitung cepatnya yang paling sering keluar seperti apa gitu ya. Kalau sudah begini, saya yakin teman-teman akan dengan cepat ya menghitungnya. Jawaban yang tepat adalah 12,5% ya. Jadi tinggal 25 per 200 dikali 100%. Jawabannya adalah 12,5 begitu.
ya. Selanjutnya ada materi TIU lainnya, ya. Ada soal cerita yang merupakan pengembangan soal dari hitung cepat. Kemudian ada penalaran logis. Penalaran logis bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan berpikir logis, yaitu mencari kebenaran sesuai dengan fakta serta silogisme. Jadi, kalau teman-teman biasa lihat soal atau pertanyaan dengan jika, kemudian maka, lalu kesimpulannya seperti apa, itu termasuk salah satu soal jenis penalaran logis. Lalu penalaran analitis, tes yang mengukur kemampuan menganalisa suatu informasi baik dalam bentuk teks ataupun data. Ya, ini biasanya kesimpulan rata-rata, kemudian kemampuan menganalisa suatu informasi ya. Jadi lebih ke yang paling banyak atau yang paling sedikit dari data yang tertera itu apa, kemudian di tahun berapa, seperti itu. Lalu penalaran spasial ya, ini penalaran yang melibatkan objek-objek atau gambar dengan komponen spasial seperti rotasi mental, orientasi spasial, dan visualisasi spasial ya. Jadi intinya penalaran spasial ini terkait gambar-gambar. Begitu. Contoh soalnya ini saya kasih satu saja ya. Beberapa binatang dapat diternakan. Ada binatang buas yang dapat diternakan. Jadi, pilihannya ada 5 nih ya, teman-teman. Harimau dapat diternakan, gajah juga dapat diternakan. Kemudian yang C, kalau gajah saja dapat diternakan, apalagi ayam. D, ayam dianjurkan untuk diternakan, dan yang E tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya, sebelum lanjut ke slide berikutnya, mungkin teman-teman ya bisa tulis jawabannya apa sebelum masuk ke pembahasan ya. Kemudian apa nih kalau kita lihat pembahasannya, beberapa binatang dapat diternakan. Oke, ada binatang buas yang dapat diternakan. Oke. Jadi, yang mana nih? Di sini yang A ada harimau tiba-tiba, lalu yang B ada gajah, lalu C gajah, yang D ayam. Nah, sebetulnya kalau kita mau tarik kesimpulan ya, ini nggak bisa ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena kedua kalimat yang disajikan itu tidak saling berhubungan. Karena di sini beberapa binatang dapat diternakan. Iya, oke. Ada binatang buas yang dapat diternakan. Iya, sudah. Tidak ada hubungannya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya sehingga jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Nanti ada banyak sekali jenis soal silogisme yang mungkin akan kita bahas ya di video selanjutnya. Masih ada banyak waktu ya teman-teman, kita akan percepat ya. Saya dan Mas Ibnu akan mempercepat latihan soal untuk materi TIU dan TWK supaya teman-teman bisa cepat belajarnya. Oke, baik. Untuk materi TIU, perkenalan materi TIU cukup sampai di sini. Ya, semoga teman-teman nggak bosen dengan dengar suara saya ke depannya ya di video selanjutnya. Dan semoga teman-teman tetap semangat dan jangan lupa pilih formasi yang sesuai dengan jurusan teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.